Siapa mereka ini? Bangsa Yahudi Nasrani ini yang memiliki karakter dan ideologi yang mirip dengan suatu bangsa yang pernah dikdaya di masa lalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah kita jumpa kembali. Hari ini kita berada di hari Rabu, tanggal 2 bulan Maret 2022, atau bulan Rajab 1432 Hijriah, 1443 Hijriah, maaf. Dan kita masih terus berupaya untuk memahami hadis periodisasi, dan kita sedang membahas periode keempat, periode yang kata Nabi merupakan periode kepemimpinan para mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan inilah periode di mana kita sedang hidup sekarang ini. Kita sedang hidup di bawah naungan hegemoni para mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, yang mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Karenanya terasa sekali betapa zaman yang sedang kita jalani sekarang ini adalah zaman di mana manusia kebanyakan sebagai manusia yang tidak berkuasa, tidak memiliki jabatan, tidak memiliki posisi kepemimpinan, merasakan dirinya terzalimi, dirinya teraniaya, dirinya mengalami banyak sekali pemaksaan-pemaksaan, dan tanpa argumentasi yang bisa memuaskan. Karenanya saudaraku rahimakumullah, menyadari bahwa kita sedang hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, babak keempat ini sangatlah penting. Sebab kesadaran itu akan membuat kita menjadi seorang mukmin yang berhati-hati, yang waspada. Karena ketika dunia ini sedang dipimpin oleh mereka-mereka yang mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, dan mengutamakan, mengedepankan kehendak pribadinya sebagai manusia, atau kehendak kelompoknya sebagai manusia yang dikelilingi oleh kroni-kroni, oligarki, ya, maka mereka hanya akan berbuat, mereka hanya akan mengelola, mereka hanya akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang demi kepentingan mereka, tapi bukan demi kepentingan masyarakat luas. Karenanya saudaraku rahimakumullah, pantas bila mana kita kaitkan dengan siapa yang memimpin dunia hari ini dan apa ideologi yang mereka jadikan pegangan, pantas sekali kita bisa memahami kenapa dunia sekarang terasa begitu centang berenang, begitu carut marut, begitu kacau balau, ya. Jadi kalau kita perhatikan sejak berakhirnya babak ketiga kepemimpinan mulkan adan, raja-raja yang menggigit, yang sekalipun Nabi menyebutnya dengan istilah raja-raja menggigit, tapi hakikatnya mereka masih pantas dijuluki sebagai ulil amri minkum, penguasa-penguasa di kalangan kalian, orang-orang beriman, yang menjadikan dua warisan suci dari Nabi Muhammad SAW, yaitu kitabullah was sunnah, Al-Quran dan sunnah, sebagai sumber nilai, sumber norma, dan sumber hukum. Suatu perkara yang begitu sudah berlalu babak ketiga, maka para penguasa berlomba-lomba menunjukkan kesombongan mereka, menyingkirkan pemberlakuan dua sumber warisan suci itu sebagai rujukan satu-satunya dalam mengelola kepemimpinan mereka. Sebab itu Allah Ta'ala
mencabut hak kepemimpinan umat Islam semenjak tahun 1342 Hijriah, 101 tahun yang lalu, atau tahun 1924 Masehi, 98 tahun yang lalu menurut hitungan Masehi. Sejak saat itu, Allah Ta'ala kemudian dengan hikmahnya, dengan rahasia ilmunya, menyerahkan kepemimpinan umat manusia kepada pihak kaum kafir. Barat, Eropa, Amerika yang tiada lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan dalam hal ini hadisnya sangat jelas. Nabi Muhammad SAW pernah menyampaikan nubuah, prediksi kenabian tentang apa yang kita alami hari ini. Di mana Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Latattabi'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhum." Sungguh kalian umat Islam kelak nanti di akhir zaman akan mengikuti tata cara hidup, gaya hidup, ya, jalan hidup dari orang-orang terdahulu sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti jelas-jelas masuk terjerembab ke dalam lubang biawak sekalipun, kalian tetap mengikuti mereka. Sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara." Wahai Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani, umat-umat terdahulu yang bakal diikuti oleh umat Islam di akhir zaman nanti? Nabi menjawab dengan pertanyaan, "Faman?" Siapa lagi kalau bukan mereka? Who else? Artinya jelas Nabi ingin menegaskan bahwa akan tiba masanya umat Islam mengekor kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Dan qadarullah, ternyata prediksi Nabi tersebut justru terjadi di zaman kita hidup sekarang ini. Di babak keempat era mulkan jabriyatan ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, siapa mereka ini? Bangsa Yahudi Nasrani ini ya, memiliki karakter dan ideologi yang mirip dengan suatu bangsa yang pernah dikdaya di masa lalu. Namanya bangsa Rum, bangsa Romawi. Dan bangsa Rum ini Allah Ta'ala gambarkan di ayat ke-7 surat Ar-Rum sebagai berikut. Allah Ta'ala berfirman, "Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wahum 'anil akhirati hum ghafilun." Mereka, bangsa Rum itu, hanya mengerti, hanya memahami, hanya tahu tentang urusan-urusan yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini belaka. Sementara terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Nah, bangsa seperti ini yang sekarang sedang memimpin umat manusia. Bangsa yang seperti ini mentalitasnya, karakternya, ideologinya yang sedang memimpin zaman modern ini. Maka sekali lagi kami tegaskan, pantaslah bila mana zaman ini banyak sekali kekacauan yang kita saksikan terjadi. Karena yang memimpin dunia ini berideologi materialisme dan sekularisme. Mereka hanya mengerti perkara-perkara yang zahir, yang material saja dari kehidupan dunia ini. Sementara mereka lalai terhadap kehidupan akhirat. Karenanya kalau kita jumpa dengan orang kafir dari kalangan barat, entah itu orang Amerika, orang Eropa, orang Australia, lalu kita diajak ngobrol, diajak diskusi dengan mereka, topik-topik berkenaan dengan urusan dunia, pasti mereka menguasai pembicaraan. Pasti mereka sangat faham seluk-beluk urusan dunia. Karenanya beranikan diri, banting setir. Diskusilah dengan mereka tentang alam barzakh, tentang alam kubur, tentang kematian, tentang hakikat yaumul qiyamah, hari berbangkit kelak nanti, tentang padang mahsyar, ya. Maka Anda akan temukan mereka tiba-tiba diam 1000 bahasa. Diamnya bukan lantaran mereka tidak mengerti tentang urusan-urusan akhirat. Tapi bahkan sekaligus mereka tidak percaya dengan adanya hal itu. Mereka lalai. Ya, mereka sengaja melupakannya. Bahkan mereka sengaja tidak mempercayainya. Di dalam hati mereka akan segera mengatakan, "What is this all nonsense?" Apa nonsense ini membicarakan tentang kehidupan setelah kematian?
Hidup ini hanya di dunia. Nah, bayangkan saudara, mereka yang seperti ini logikanya, mindsetnya, mereka memimpin dunia. Pantaslah bila mana dunia sekarang diarahkan, penduduknya semuanya, populasinya, termasuk kaum muslimin, untuk berpikiran bahwa dunia adalah segala-galanya. Dan pantaslah di hadis yang lain, Nabi menggambarkan jika umat Islam mengikuti mereka, apa yang terjadi? Umat Islam akan terjangkiti suatu penyakit yang sangat mengerikan yang disebut dengan penyakit al-wahan. Sahabat bertanya, "Ma huwal wahan ya Rasulullah?" Apa itu penyakit al-wahan ya Rasulullah? Nabi menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Cinta dunia dan benci atau takut dengan kematian. Ini yang terjadi pada umat Islam hari ini. Karena mereka mengikuti gaya berpikir, logika, mindset, ideologi, materialisme, dan sekularisme, akhirnya umat Islam sangat takut dengan kematian dan sangat cinta dengan dunia. Padahal ini bukan sikap seorang mukmin, bukan sikap seorang muttaqin. Sikap seorang muttaqin adalah sebagaimana yang digambarkan Nabi dalam sebuah hadis, di mana Nabi bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa suka, senang berjumpa dengan Allah, Allah pun suka, senang berjumpa dengan dia. Tapi barang siapa yang benci ketemu dengan Allah, Allah pun benci ketemu dengan dia. Sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, mana ada di antara kami yang suka dengan kematian?" Maka kata Nabi SAW, "Tidak demikian. Sesungguhnya orang mukmin ketika ajal akan datang, maka malaikat menghampirinya, memberikan kabar gembira kepadanya, memperlihatkan tempat indah yang dia akan masuki di alam berikutnya nanti. Dan ketika si mukmin mendapatkan kabar gembira itu, melihat pemandangan indah itu, dia segera menjadi rindu ingin ketemu Allah. Allah pun rindu, senang ketemu dengan dia." Tapi sebaliknya kata Nabi, al-mujrim, orang yang berdosa, pendosa, al-kafir, orang yang kafir, menjelang akhir hayatnya, malaikat menghampirinya, memberi kabar buruk kepada dia, dan memperlihatkan tempat yang buruk dan mengerikan bagi dia dalam kehidupan di alam berikutnya. Dan hal ini menyebabkan si mujrim, si pendosa, si kafir ini menjadi tidak suka ketemu dengan Allah Ta'ala. Maka Allah pun tidak suka ketemu dengan dia. Saudaraku rahimakumullah, semoga sekalipun kita ditakdirkan Allah hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, era kepemimpinan mulkan jabriyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya, mudah-mudahan kita tetap diberi karunia Allah, nikmatus sabr wal istiqamah, nikmat sabar dan istiqamah. Saudaraku rahimakumullah, sabar dan istiqamah akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan lebih-lebih lagi keselamatan di akhirat kelak nanti. Semoga Allah kabulkan permohonan kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.